Ya halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat weekday untuk kalian semua. Tapi kali ini saya tidak bahas percintaannya. Saya bahas energi kamu ke depannya. Pesan semesta untuk kamu di bulan Juni. Oke. Dan ini kolektif ya, karena saya sudah menyediakan lapak untuk yang spesifik pembahasan spesifik via konten. Kamu bisa lihat di konten-konten saya yang berjudul free reading, pembahasan gratis via konten. Ya iyalah, via konten mah gratis ya, tidak perlu memberikan apapun. Itu sudah ada lapaknya, cek aja di konten saya yang judulnya free reading ya. Sama seperti itu live, sebutin yang nama kamu asli, kalau asmara wajib sebut status. Tapi ya ini via konten, jadi kamu tidak perlu memberikan apapun. Oke, itu baru 5 ya, janji saya 10 baru 5. Kalau mau dibahas spesifik, silakan ya, lapaknya di situ. Oke, dan ini kolektif, tapi ini untuk pesan untuk kamu di bulan Juni ya. Tuh, pesan untuk kamu di bulan Juni 2025. Diam, Pres. The Fall. The Emperor. The Death Transformation, tambahin ya. The Moon. Ya halo kakak-kakak semua, ini energi kamu ya untuk di bulan Juni, pesan semesta untuk kamu. Saya agak kaget sih ya, lima-limanya Major Arcana. Yang pertama sih energi kamu sebenarnya bagus ya, penuh balance, kemelimpahan, kreativitas. Saya bahas in general ya, bukan asmara. Kreativitas, inisiatif kamu di tempat kamu mencari rezeki itu bisa meningkat loh. Asalkan kamu jangan bertindak bodoh, jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti dulu. Belajar dari pengalaman supaya kamu tuh tidak mengulangi kesalahan yang sama. Untuk akhirnya akan ada suatu kestabilan, stability, power, authority action. Stability, power, authority action, dimana kamu tuh lebih kuat dalam menjalani kehidupan kamu in general, lebih stabil. Tapi sekali lagi ya, itu energinya kelihatannya akan ada perubahan besar ya, yang mengarah ke arah ketakutan, kecemasan yang berlebihan, kewaspadaan. Sebenarnya energi kamu bisa kukatakan ya, sesuatu yang sudah baik jangan sampai kamu menghancurkannya sendiri dengan cara kamu mengulangi kesalahan yang sama layaknya orang bodoh. Bukan berarti kamu bodoh ya, tapi belajar dari pengalaman supaya kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama, supaya kestabilan itu datang kepada kamu, kekuatan itu datang pada kamu dalam menjalani kehidupan. Stability, authority, power, action. Dan kelihatannya akan ada suatu perubahan besar, transformation. Tapi itu mengarah ke arah, tetap aja sih ada suatu ketakutan. Maklum, kita hidup pasti ada ketakutan, kecemasan. Tapi diharapkan sebisa mungkin, saran aku aja ya, ketakutan, kecemasan tuh bukan untuk kita besar-besarkan. Waspada boleh, tapi jangan terlalu cemas dan jangan terlalu takut. Takut kamu harus tahu sebab alasannya tuh apa. Ya, karena saran aku, kalau kamu ada suatu ketakutan, ketakutan yang beralasan, silahkan untuk kamu waspadai. Tapi kalau ketakutan kamu rasakan itu tidak beralasan, saatnya untuk kamu mengenyahkan rasa takut itu. Ya, karena sekali lagi ya, di recap ya, abundance, kemelimpahan, kreativitas, sesuatu yang sudah baik, sebaiknya itu jangan kamu rusak dengan kamu mengulangi kesalahan yang sama layaknya orang bodoh. Mengulangi kesalahan yang sama ya, karena jadikanlah itu pengalaman sesuatu yang kurang baik di masa lalu itu ya, dan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih stabil dalam kehidupan kamu, yang lebih kuat dalam menjalani kehidupan kamu. Stability, authority, power, action. Oke. Dan kelihatannya sih kedepannya akan ada suatu perubahan besar, tapi membuat kamu takut. Sebenarnya takut itu nggak masalah ya, tandanya kita tidak menyepelekan apapun. Tapi jangan dijadikan terlalu jadi momok, jangan jadi momok ya. Rasa takut itu jangan dijadikan momok. Rasa takut itu kamu lihat ke dalam diri kamu sendiri, takutnya tuh kenapa. Sekali lagi, kalau beralasan, kamu patut untuk waspada. Tapi kalau untuk tidak yang beralasan, ketakutan yang cuma paranoid ya, cuma overthinking, sebaiknya dienyahkan. Karena apa yang sudah bagus, sekali lagi, belajar dari pengalaman supaya tidak terulang hal yang kurang baik itu, untuk bisa kamu lebih kuat lagi, stabil dalam menjalani kehidupan in general. Dan suatu perubahan besar kamu terima
secara baik-baik ya, dengan hati-hati juga, karena itu bisa menimbulkan suatu mungkin ketidaksiapan ya. Perubahan besar membuat kamu kayak tidak siap. Tapi sekali lagi ya, ketakutan kecemasan itu kalau beralasan saat kamu waspada, bukan berarti kamu akan jatuh dan runtuh, tapi itu sesuatu yang harus bisa kamu tanggulangi dengan baik. Oke, kalau kecemasan itu beralasan, sekali lagi ya, kamu harus tahu kamu takutnya kenapa. Itu bisa kamu hadapi dengan baik, karena perubahan besar harusnya bisa membuat kamu ke arah yang lebih baik. Halangan pasti ada aja, rasa takut dan cemas, tapi kalau sekali lagi tidak beralasan, kamu enyahkan. Karena sesuatu yang tidak beralasan, maklum, semakin kita ingin mendapatkan sesuatu, semakin kita ada rasa takut itu tidak kesampaian. Jadi sekali lagi, kalau tidak beralasan ya kamu enyahkan, kalau beralasan patut kamu waspada, tapi jangan terlalu dibawa cemas berlebihan, apalagi jangan sampai terlalu dibawa ketakutan banget. Oke, karena kalau memang itu memang akan menjadi milik kita, itu akan menjadi milik kita. Tapi kalau memang itu bukan buat kamu, memang itu tidak akan menjadi buat kamu. Oke, jadi pasrahkan daripada semesta, tapi kamu juga harus ada mengusahakannya, jangan sampai terlalu cemas dan jangan sampai terlalu takut. Oke, saran aja ya, terima kasih.